Apakah kita pernah membentak anak, menghardik mereka karena hanya kesalahan kecil? Tahukah kita bahwa satu bendakan bisa merusak sesuatu yang sedang dibangun pelan-pelan di dalam otaknya? Lalu, bagaimana Islam menuntun perlakuan negatif orang tua kepada anak? Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Al-Islam karya Syekh Abdullah Nasir Ulwan memberikan panduan yang lengkap akibat perlakuan negatif orang tua kepada anak. Dalam masa pertumbuhan, otak anak sedang aktif membentuk sambungan-sambungan saraf. Namun ketika mereka sering menerima perlakuan yang negatif seperti bentakan, cacian, atau sikap yang kasar, proses ini dapat terganggu. Anak yang tumbuh di bawah tekanan yang emosional bisa menunjukkan dua ekstrim, terlalu pemalu dan menjadi pasif, atau justru terlalu berani dan sulit dikendalikan. Keduanya bisa jadi tanda adanya kerusakan pada struktur saraf otak mereka. Ketika anak terus-terusan ditekan, informasi yang masuk hanya diproses di batang otak. Ia tidak hanya ke pusat berpikir, anak pun sulit untuk belajar, memahami, bahkan mengendalikan dirinya. Maka yang dibutuhkan anak bukan kekerasan, tapi kehangatan. Bukan bentakan, tapi sentuhan lembut dan bimbingan bijak. Hadapilah anak dengan hati-hati, gunakan intonasi yang lembut. Jadilah orang tua yang luwes, yang tidak panik saat anak berbuat salah, tapi justru hadir sebagai tempat belajar yang nyaman. Karena anak yang tumbuh dengan cinta dan rasa aman akan memiliki otak yang berkembang utuh dan jiwa yang kuat menghadapi dunia. Didiklah anak dengan kasih, bukan dengan emosi. Seperti kasus yang ada di Jayapura, kasus kekerasan terhadap anak di Jayapura, pasangan suami istri yang jadi tersangka. Awal Januari tahun 2025, Jayapura dikejutkan oleh kabar yang memilukan. Seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun berinisial AL ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ada luka di kepala, bibir robek, tangannya bengkak, dan tubuh penuh memar. Ia bukan korban kecelakaan, ia korban kekerasan dari orang yang seharusnya melindunginya. Pelakunya sepasang suami istri yang berinisial NS dan JY yang merupakan orang tua angkat dari AL. Usia mereka sama-sama 36 tahun. Sepintas, keluarga kecil ini tampak biasa, tapi siapa sangka rumah mereka menjadi saksi penderitaan seorang anak kecil tak berdaya. AL menderita luka serius di kepala, bibir robek, bengkak di tangan, dan lebam di seluruh tubuh. Ia segera dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Di sana selain perawatan medis, ia juga mulai mendapatkan pendampingan psikologis. Psikologis mengatakan, anak usia 5 tahun belum memiliki mekanisme pertahanan diri. Kekerasan sekecil apapun bisa meninggalkan luka psikologis yang dalam dan jangkanya panjang. Polisi bergerak cepat dalam hitungan hari. Tersangka yang berinisial NS dan JY ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Motif mereka karena kesal. Ya, kesal karena menurut pengakuan korban yang berinisial AL sering membuat anak kandung mereka menangis. Tapi, apakah amarah sesaat bisa jadi pembenaran untuk menyakiti seorang hati seorang anak kecil? Kepala polisi mengatakan apapun alasannya, kekerasan terhadap anak tidak bisa dibenarkan. Kami akan mengawal proses hukum ini dengan serius. Kasus ini kembali menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas orang tua dan pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tindakan kecil seperti melapor jika melihat kejanggalan bisa menyelamatkan nyawa. Saat ini, korban AL dalam masa pemulihan, bukan hanya luka fisik, tapi luka batin yang lebih sulit disembuhkan. Ia membutuhkan waktu, dukungan, dan cinta. Kita tidak bisa mengubah masa lalu AL, tapi
kita bisa memastikan masa depannya dan masa depan anak-anak lainnya lebih aman, lebih manusiawi, karena setiap anak berhak untuk tumbuh tanpa takut, tanpa luka. Jika Anda mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan terhadap anak, segera hubungi Lembaga Perlindungan Anak atau pihak berwenang. Satu laporan Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Terima kasih.